Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita tetap lanjutkan untuk latihan soal ya, untuk persiapan tes batch ketiga tahun ini mulai tanggal 12 ya. Jadi teman, kita coba memprediksi model-model soal yang bisa keluar berdasarkan soal-soal tahun sebelumnya ya. Nah, untuk nomor satu langsung saja teman ya, kita coba prediksi. Ini selalu muncul untuk soal-soal cerita ya, cerita numerik begitu. Ini untuk seperti batch pertama untuk soal-soal mirip TIU CPNS. Jadi teman di sini ada perbandingan ya. Jadi perbandingan ini ada cerita toko baru mampu menghasilkan 200 souvenir dalam waktu 10 jam dengan bantuan 4 orang. Nah, teman di sini kan ada 3 unsur ya. Jadi unsur objek, unsur waktu dan unsur subjek orangnya. Maka teman-teman di sini perbandingannya bukan lagi perbandingan sendiri, berbanding senilai ataupun perbandingan murni berbanding nilai, tapi campuran ya, gabungan keduanya. Maka teman-teman supaya cepat itu rumusnya ada ya, di sini ada OST nih ya, biasanya dipanggil rumus OST. Jadi di sini untuk objek pertama dibanding subjek kalikan waktu pertama sama dengan objek kedua dibandingkan subjek kedua dan waktu kedua. Nah, teman kita coba langsung masukkan ya untuk persamaan ini. Maka teman untuk objek pertama kita kan punya souvenir ya. Jadi souvenir ini adalah objek pertama, kita tulis saja 200. Nah, kemudian teman untuk subjek pertama itu kan ini ya, ada 4 orang. Nah, 4 kemudian dikalikan dengan 10 jam ini sebagai T ya untuk waktunya. Nah, ini 10. Yang selanjutnya teman, yang untuk objek kedua ini kan yang dicari nih, objek yang kedua kemudian dibagi untuk subjek keduanya kan berapa banyak souvenir yang dapat diproduksi dalam waktu 8 jam dengan 3 orang. Nah, ini kan 3 orang dikalikan dengan waktunya T-nya T2 ya, 8 jam. 3 kali 8. Nah, sehingga teman ini bisa kita kerjakan 200 per 40 ini sama dengan O2 per 24 gitu ya. Jadi teman ini 5 ya, ketemu 5 kan. Nah, O2 per 24 sehingga harga O2 adalah 24 kalikan 5 sama dengan 120. Nah, begitu teman ya. Jadi ketemunya yang A ya. 24 kali 5 adalah 120 souvenir ketika diproduksi dalam waktu 8 jam berkurang dan orangnya juga berkurang. Ini logis teman ya. Dengan orang sebanyak 4 orang dengan 10 jam 200 souvenir, ketika berkurang jadi 8 jam dan 3 orang maka berkurang jadi 120. Nah, ini logis, jadi jawabannya yang A atau ini 120 ya. Nah, ini teman untuk soal numerik perbandingan. Nah, teman kita langsung nomor 2. Di sini adalah berdasar model soal BUMN batch kedua ya. Ada logical reasoning, jadi kita diberikan kesimpulan, nanti kita menebak ini kesimpulan benar atau salah atau mungkin kurang data gitu ya, atau tidak dapat disimpulkan di situ. Nah, teman di sini ada pertanyaannya, Aida ingin memesan sarapan melalui aplikasi pesanan makanan online dengan pilihan sebagai berikut ya. Dia mau beli soto, bubur ayam, gado-gado, sop ayam, ayam geprek dengan harga sekian, diskon maksimal sekian dengan persentasenya ya. Nah, ini teknik marketing aja ini ya. Kemudian ada biaya servis, biaya antar. Ternyata saldo di aplikasi Aida tinggal 24.500 ya, maka ia hanya dapat memesan ayam geprek. Oke, kita buktikan apakah Aida ini cuma bisa pesan ayam geprek begitu ya. Teman-teman, ini diskon ya, diskonnya si soto ini saya taruh sampingnya. Nah, ini kan 40% ya, 40 per 100 ya. Ini 40 per 100, 40% dikalikan dengan harganya ya 30.000. Oke, berarti ini adalah sekitar 12.000 ya. Bisa coret di sini 12.000. Nah, maka diskonnya maksimal 15.000 tapi ternyata cuma dapat diskon 12.000. Sehingga teman, berapa untuk harga soto ya setelah didiskon tambah biaya servis dan biaya antar, maka kita bisa menghitung ya. Jadi 30.000 dikurangi 12.000 itu ketemu 18.000 ya. Ditambah 3.000 ditambah 4.000. Jadi teman ini ditambah ya, silakan nanti ditambah ini ditambah juga ditambah. Nah, 18.000 tambah 7.000 ketemunya 25.000 teman ya. 25.000 di sini. Oke. Sekarang teman untuk bubur ayam ya, nggak ada diskon, nggak ada biaya servis, cuma biaya antar aja ya. 18.000 tambah 7.000 berarti bubur ayam harganya 25.000 juga ya. Oke, sama ya, tinggal jumlahkan. Kemudian gado-gado teman, diskon gado-gado ternyata ini 50% ya, 50 per 100 dikalikan dengan 40.000 ya. Nah, di sini ketemunya coret-coret ini 20.000 teman ya, 20.000. Oke, berarti diskonnya ini 20.000, padahal maksimal adalah 18.000. Maka diskon yang kita ambil adalah yang ini teman ya. Nah, ini kita ambil diskonnya.
Oke ya, berarti kan ada kata maksimal ya, maka kita ngambil yang 15.000 bukan yang 20.000. Sehingga teman harga harga gado-gado di aplikasi itu 40.000 kurangi 18.000 adalah 22.000 ditambah 8.000 ya, ditambah 5.000 plus 3.000 sehingga harganya adalah 30.000 teman ya. Oke, berarti ya sudah ketemu di sini. Sop ayam teman nggak ada biaya servis tapi ada diskon ya. Diskonnya sop ayam ini ternyata 60%, 60/100 dikalikan dengan 45.000 ya. Nah, ini ternyata sedikit coret 45 kali 6 ya, teman. Pasangnya kali 6 ya, teman. 27.000 ya ini, 27.000. Nah, ternyata maksimalnya cuma 20.000. Nah, berarti kita ambil yang gini, teman ya. Nah, sehingga harga sop ayam 45.000 dikurangi 20.000 ini ya, dikurangi 20.000 ditambah 2.000 ya, sehingga teman harganya adalah 27.000 ya. Nah, 27.000 ya teman, jadi tinggal ini ya 30 kurangi ini ditambah ini begitu ya. Nah, ini juga dikurangi ini ditambah ini juga kurangi ini ditambah ini. Oke, sekarang geprek teman ya, masih sementara ini untuk kesimpulannya masih apa? Masih benar ya. Nah, masih benar. Lagi hanya dapat pemesan ayam geprek ya. Tinggal kita cek yang terakhir ini ya. Apakah benar dia bisa memesan ayam geprek gitu kan? Harga 25.000 gitu. Sehingga teman diskonnya untuk di sini si Aida adalah 20% ya. 20% itu 20/100 dikalikan dengan ini adalah 25.000 ya teman. Nah, 25.000 ini sama dengan coret-coret ini adalah berapa ini teman? 5.000 ya. Nah, 20 kali 5.000 jadi pas ini 20% ya, 5.000 ya. Nah, 5.000. Oke, berarti benar ya, bisa kita ambil ini juga. Sehingga teman untuk harga ayam geprek adalah 25.000 kurangi 5.000 ditambah 2.000 tambah 2.000 sama dengan 24.000. Nah, berarti teman Aida hanya dapat memesan ayam geprek, betul ya. Aida nggak bisa memesan soto, kurang uangnya, nggak bisa memesan bubur ayam, kurang, nggak bisa memesan gado-gado, mahal, nggak bisa memesan sop ayam, tapi bisa memesan ayam geprek ya, masih susuk 500 sebenarnya. Jadi sisa 500 ini ya, ini perlu di top up lagi ini teman. Jadi teman ya, jadi sebenarnya udah benar ya, hanya dapat memesan ayam geprek. Baik teman ya, cara mengerjakan logical reasoning ya, ini macam-macam teman ya. Soalnya asik-asik kalau untuk logical reasoning ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih maksimal untuk persiapan tes BUMN tahun 2023, teman-teman bisa mengunjungi maximaasn.com. Di sini teman-teman akan mendapatkan soal tryout yang mirip dengan tes asli yang dikerjakan dengan sistem CAT dan dapat digunakan berulang-ulang kali. Dan di situ teman-teman juga bisa belajar secara offline. Ini adalah tampilan soal yang mirip dengan batch kedua untuk word classification, kemudian yang setelah ini adalah ada number sequence, kemudian ini adalah verbal logical reasoning, ini adalah diagram reasoning, dan yang terakhir adalah core values akhlak, yang tentunya kelima subtes ini sudah dibuat sesuai dengan tes batch kedua. Jadi teman-teman nanti persiapannya lebih terukur dan terarah. Jadi teman-teman nanti langsung bisa mendaftar. Di sini teman-teman isi nama lengkap, email, HP, dan password. Nanti langsung klik daftar. Teman-teman kalau sudah berhasil mendaftar, nanti akan diarahkan kepada halaman ini. Teman-teman silakan untuk mengklik tryout di yang atas ini. Kemudian teman-teman langsung cari untuk tryout yang tersedia, yakni untuk combo 10 paket tryout TKD dan akhlak BUMN batch ketiga. Teman-teman langsung aja klik beli sekarang. Nah, yang paling penting di sini teman-teman masukkan kode promo ber-ASN supaya mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Dari 160.000 nanti teman-teman bisa mendapatkan harga yang amat murah, yakni 99.200, tidak sampai 100.000 untuk 10 paket soal ya. Jadi 10 ribuan ya untuk per paket soal, sangat murah, investasi yang terbaik untuk persiapan teman-teman
menghadapi tes BUMN batch ketiga. Silakan dicoba. Nah, teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya ini. Nah, ini coba saya prediksi ya, karena mungkin bisa berbeda juga untuk tahun ini. Coba saya berikan untuk soalnya untuk yang bisa berbeda. Kalau kemarin kita ada ngasih pola ya, operasi pola, sekarang coba kita ngasih kelompok ya. Jadi gambar paling bawah ini masuk kelompok yang mana begitu teman ya. Nah, kita cek dulu untuk kelompok A ya. Jadi teman, ini ada garis di dalam ruang ya. Nah, ini lihat ada 6 teman, ada 6 garis. Ternyata ada 6 garis. Ini ternyata hubungannya dengan sisinya teman ya. Nah, ini ternyata adalah juga 6 sisi begitu. Karena ini juga teman, ternyata ada 3 garis dan juga 3 sisi. Nah, ternyata ini juga punya pola yang sama. 4 garis 4 sisi, 5 garis 5 sisi, 1 garis 1 sisi ya. Sisinya melingkar. Maka teman, kelompok A ini punya pola adalah jumlah garis. Nah, ini adalah sama dengan jumlah sisi ya. Garis di dalam ya, garis di dalam itu sama dengan jumlah sisinya, sisi bangun ruangnya. Nah, kemudian teman, yang kelompok B ini ternyata ini ada 6 garis, apa ini 5 garis ya, 1 2 3 4 5. Ternyata ini ada 5 garis di dalam 6 sisi begitu. Ternyata yang kedua ini ternyata ada 2 garis di dalam 3 sisi. Nah, ternyata polanya selisih 1 teman ya. Jadi ini lihat ya, ini 3 garis 4 sisi, berarti selisih 1. Ini ada 4 garis 5 sisi, selisih 1. Nah, ini 0 ya, 0 garis 1 sisi, berarti minus 1 teman-teman. Jadi ini untuk harga garisnya ini adalah sisi garis di dalam, ini adalah sisi min 1 ya. Nah, ini dua pola teman ya, kelompok A pola seperti ini, kelompok B pola seperti ini. Maka teman, cek aja yang ini ya. Nah, ternyata untuk garis di gambar ini, garis di dalam ada 4, ternyata sisi juga ada 4. Maka masuknya adalah yang kelompok A teman ya. Nah, ini. Jadi begitu teman ya, untuk soal model seperti ini menganalisis pola ya, kesamaan pola dari kelompok gambar yang diberikan. Baik, bisa dipahami ya untuk soal ini. Ini kita prediksi ya, jadi nggak sama blok dengan batch kedua maupun batch pertama, tapi coba saya berikan kemungkinan soal yang bisa keluar gitu ya. Oke teman, kita lanjut nomor 4 ya. Ini model soal figural seperti tes batch kedua tahun lalu. Bedanya kalau kemarin itu kayaknya ada angka gitu ya, untuk operasi gambarnya itu ada angka, sekarang operasi gambarnya ada gambar gitu ya. Jadi double gambar begitu. Nah teman, yang menantang itu justru yang kita disuruh mencari gambar awalnya atau mencari kodenya ya. Yang kemudian soal yang biasa mungkin kita mencari hasil akhir ya, tapi yang lebih menantang yang ini ya. Jadi teman, nggak usah khawatir, kita coba kerjakan. Jadi kalau kita mencari gambar awal, berarti logikanya kita balik ya untuk operasinya. Maka teman, kerjakan dari ini dulu ya berarti. Nah, ini dulu. Kemudian lanjut kedua begini ya. Jadi kerjakan yang bintang 6 dulu, baru lanjut yang petir ini. Teman, bagaimana logika untuk bintang 6? Nah teman, ini kita cek dulu ya. Plus ini nggak ada perubahan ya, jadi tidak berubah. Oke, kita centang. Setengah lingkaran hitam nggak ada perubahan. Oke, yang berubah hanya gambar ketiga. Jadi teman, ini perubahannya adalah jadi ini ya, jadi segitiga. Jadi lingkaran berubah jadi segitiga. Nah ya, jadi segitiga begini teman ya. Oke, berarti kita fokus untuk mengubah yang ada segitiganya ya jadi lingkaran kalau mau loginya dibalik ya. Nah teman, ini kan ada segitiga nih. Nah, segitiga shred sama ini ya, berarti kalau mau kita operasikan, diputar balik operasinya dengan operasi pertama yang apa namanya ini, bintang 6. Maka teman, ini kan gambarnya menjadi segitiganya menjadi lingkaran begitu ya, karena operasinya dibalik. Sehingga teman, nah ini lingkaran, ini bintangnya tetap karena nggak ada perubahan, ini menjadi lingkaran gitu teman ya, lingkaran besar lah ya. Nah, nggak kecil ya. Jadi teman ya, ini kalau gambar ini kita operasikan dengan operasi bintang 6, ini kan lingkarannya berubah jadi segitiga. Nah, ini udah logis ya teman. Sekarang kita balik operasinya ke sini ya. Yang kedua, petir ini kita cek petir teman ya. Gambar plus nggak ada perubahan. Oke. Gambar persegi panjang nggak ada perubahan. Nah, yang berubah cuma ini teman ya.
ini terjadi perubahan di sini. Nah, polanya seperti apa teman? Ternyata untuk pola ini, ayo ini bagaimana nih? Ini gambar L ya, kemudian jadi lingkaran besar. Nah teman, biasanya memang untuk pola-pola seperti ini kita cek dulu ya, dari gambar lainnya ternyata ada pola besar kecil teman di situ ya. Nah ini gambar besar, ini gambar besar teman ya. Tapi ini gambar kecil begitu ya. Nah teman bisa ya dibedakan ya, gambar besar, gambar kecil. Maka kita bisa simpulkan bahwasanya ini gambar kecil begitu ya, separohnya lah ya. Nah kalau ini gambar besar begitu. Nah kalau mau kita buat lingkarannya kan berbeda ya. Nah, jadi teman ini polanya berarti gambar kecil, gambar separohnya itu ya. Nah kecil berubah jadi lingkaran gitu ya. Nah gambar kecil berubah jadi lingkaran. Oke, berarti itu pola yang petir ya, gambar ketiga, khusus gambar ketiga loh ya. Nah, ini gambar satu, gambar dua, gambar tiga. Berarti gambar ketiga itu gambar kecil, ada gambar kecil di ketiga, kemudian berubah jadi lingkaran besar ya, lingkarannya besar lah, kita tambahi lingkaran besar atau normal gitu ya. Nah, nggak kecil. Kalau kecil seperti ini teman kecil ya, mungkin nah segini itu baru lingkaran kecil kalau segini ya. Nah, itu kita bisa membedakan teman ya, lingkaran kecil, lingkaran besar. Sehingga teman ini kalau kita operasikan dibalik ya, dibalik dengan operasi kedua, maka sebenarnya gambarnya kan lingkaran ya, lingkarannya berubah jadi kecil begitu ya awalnya. Tapi kita nggak tahu nih gambarnya awal apa gitu ya. Sebenarnya kita nggak perlu menentukan lingkaran ini awalnya apa, ini udah ketemu ya. Di sini kan satu-satunya gambar yang di tengah itu normal atau besar. Nah, bintang besar itu kan yang A saja gitu ya. Nah, ini kan kecil nih. Nah, ini gambar kecil. Ini lingkaran kecil, bintang kecil ya, bukan bintang besar ya. Kayak lagunya anak kecil ya. Jadi ini bintang kecil temennya. Nah, ketiganya kecil, yang besar cuma ini tok. Nah, berarti sebenarnya jawabannya A tanpa kita harus menentukan gambar apa di awalnya gitu. Gambar kecil apa di awal gitu, teman-teman ya. Nah, tapi kalau mau kita logika, teman-teman, gambar awalnya ini kenapa ini kok bintang ya? Ini kok bintang, gambar bintang kecil, dua bintang kecil di gambar 1 dan 3. Oke lah, yang pertama karena memang ketika dioperasikan dengan petir, semua gambar kecil berubah jadi lingkaran. Logis enggak? Logis kan? Nah, ini kan gambar kecil berubah jadi lingkaran semua kan? Nah, begini. Nah, begini. Nah, kan jadi lingkaran semua. Loh, bener kan? Pertanyaan kedua ini kenapa kok gambarnya bintang begitu ya? Nah mungkin begini teman, kita cek ini mungkin dari logika yang petir ini kan gambar ketiga ini punya kesamaan lah dengan gambar yang kedua ya, yang tengah ini persegi lah ataupun bangun apa ini ya, bangun datar gitu ya, bangun datar putih gitu. Sehingga teman logikanya ya mungkin mirip dengan yang tengah, dia sama-sama bintang lah begitu ya. Itu kalau mau dilogikakan sebenarnya. Kalau nggak, kita nggak perlu repot-repot menentukan apa sih gambar awalnya kan. Nah kita kan udah ketemu yang tengah-tengah itu kan satu-satunya yang besar kan yang A gitu ya, yang lainnya kan kecil semua begitu teman ya. Jadi kita nggak harus menyelesaikan semuanya ketika sudah ketemu di tengah jalan begitu ya. Jadi ini nomor 4 cukup tricky ya, teman harus hati-hati untuk menentukan polanya ketika polanya dibalik ya, atau mungkin nanti menentukan dia operasinya apa. Nah itu yang cukup menantang ya ketimbang mencari hasil akhir bagi teman nih ya. Ini nomor 4. Kemudian teman nomor 5 ya, ini rotasi refleksi. Ini sering kita kerjakan dengan trik mata dewa ya, mungkin temannya sudah pernah melihat triknya. Dan teman agar nggak memutar-mutar gambar ya, bikin mumet ya teman, pakai trik mata dewa silahkan nanti dicek di playlist saya ya, sudah ada trik mata dewa. Ini tercepatnya teman-teman udah paham tapi cepat caranya ya. Silakan buat begini teman ya, untuk sumbunya mungkin kita sejajarkan dengan panah itu ya. Kemudian teman ini ibaratkan teman menghadap ke layar gitu ya. Nah, punggungnya di sini teman ya, di depan ini. Sehingga ini mata kiri teman, mata kanan. Nah kita cek aja sisa gambarnya ini adalah yang kotak hitam ya. Ini ternyata di kanan sumbu ya. Nah di kanan sumbu, maka teman harus mencari ya mana yang sama begitu ya. Nah teman sumbunya harus sama ya, sumbunya konsisten di sini. Nah kemudian ini teman tegap di sini ya. Nah, tegap menghadap ke gambar itu mata kiri, yang ini menjadi mata kanan yang saya gambar ini kan. Ternyata kotak yang kita sisakan tadi adalah di kiri sumbu kan. Nah, di kiri pandangan kita di kiri sumbu, maka ini salah ya. Nah itu caranya teman-teman, nanti kalau sudah mahir cepat kok ya, hitungan detik itu selesai ya.
Kemudian teman yang ini kita kembalikan ya, sumbunya harus konsisten ya, dari ekor ke kepala ya. Nah, teman sekarang muter ke atas ya. Istilahnya jungkir balik gitu ya. Kalau bahasa Jawanya jempalik ya, mungkin jungkel gitu ya. Sehingga teman jadi mata kanan ya, karena jungkel kita ya. Ini jadi mata kiri. Ternyata sisa gambar yang kotak hitam di kiri ya, di kiri sumbu atau di kiri pandangan kita gitu ya. Maka salah ya. Kita cari yang kanan ya. Nah ini teman yang C kita subuhnya sama ya, konsisten. Janji sucinya kan begini ya. Janji suci harus konsisten. Teman agak miring ke kiri ya. Nah ini jadi mata kiri, jadi mata kanan begitu ya. Ternyata di sini teman di kiri dari sumbu ya. Nah ini di kiri sumbu berarti masih salah. Berarti jawabannya D begitu teman ya. Mau kita buktikan boleh ya teman. Sekarang jungkir balik sempurna di sini. Ya, teman perfect ya, perfect jungkir balik ya. Menjadi mata kanan, teman menjadi mata kiri. Ternyata loh bener kan ini. Nah ternyata di kanan dari sumbu atau kanan pandangan kita begitu, sehingga teman gambar D ini sama dengan gambar pada yang soal ya. Jadi A B C ini ternyata dicerminkan teman ya, bukan gambar yang sama. Nah kalau yang D itu adalah diputar begitu ya. Nah sehingga begitu teman ya untuk nomor 5. Terakhir teman untuk latihan soal ya, silahkan dikerjakan. Silahkan cari pola kelompok A atau kelompok B untuk gambar yang ini. Silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita pin yang jawaban yang benar ya, apakah ini, apakah kelompok B. Oke teman, kita ketemu lagi pada next video ya untuk pembahasan soal yang lain. Silahkan dipantau terus supaya gak ketinggalan, biar tesnya lancar. Amin, semoga teman lolos semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.